Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dan panelis kita hari ini, Maman Suherman, Hendri Satrio, Ade Alawi, Serli Anavita, Duto Triaji. Apakah Ibu Yeni Wahid cocok menjadi cawapres? Menurut saya enggak. Wakil yang ditawarkan ke perempuan itu kecewa nggak? Gus Dur mundur. Dengan tenang Gus Dur jawabnya apa? Saya jalan aja ke depan dituntun, disuruh mundur. Sebagai saudara, saya sudah memaafkan Caimin. Harus dimaafkan. Tapi prinsip politik nggak boleh goyah. Mbak Yeni yang saya hormati, Cakep. apa sih tips jadi wanita tangguh masa kini? Kalau poligami politik setuju nggak? Nah, kalau poligami politik itu sebetulnya buat orang kayak saya paling enak. Sungguh kau buatku bertanya-tanya dengan teka-tekimu. Mungkin ku temukan jawaban teka-tekimu. Pemirsa, apa kabar Anda? Dimanapun Anda berada, semoga sehat dan juga semangat selalu. Pemirsa, jelang perhelatan Akbar Pilpres 2024, nama Yeni Wahid, putri kedua almarhum Gus Dur ini sering disebut sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia. Lantas apa alasan dan juga bagaimana Yeni menjawab semua pertanyaan tentang pencalonannya sebagai cawapres dan juga akan berlabuh ke koalisi yang mana suara Gus Durian? Kami akan hadir spesial dalam episode Yeni Pilihan Wahid. Inilah Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Nah, langsung saja kita akan sambut Yeni Wahid. Halo Mbak Yeni, apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Mbak Yeni, terima kasih sudah bergabung di Q&A pada kali ini. Mbak Yeni, ini kan dalam negeri ini ramai banget, namanya harum di media sosial jadi rebutan. Merasa jadi rebutan untuk 2024 nggak sih Mbak? Mbak, atau gimana? Ya, setiap Pilpres biasanya memang Selalu ada nama Yeni Wahid, spekulasi. ya? Bukan, nggak ada lah, itu GR banget rasanya ya. Selalu ada spekulasi para pengikut Gus Dur ini akan melabuhkan dukungan kemana. Tapi emang berminat seandainya ada yang lamar? Kalau orang seperti saya yang memang punya cita-cita untuk bergerak di bidang public policy atau kebijakan publik, kalau ada kemungkinan, kalau ada momentum yang tercipta, pasti harus siap, tapi juga siap untuk di luar. Siap di dalam, siap di luar. Selalu harus mengabdi, karena memang cita-citanya untuk bisa mempengaruhi kebijakan publik di Indonesia agar bisa kemudian searah dengan nilai-nilai yang kita perjuangkan selama ini. Sebenarnya sosok pemimpin perempuan di mata seorang Yeni Wahid itu seperti apa? Silakan Mbak Yeni. Terima kasih. Ketika perempuan difasilitasi dan diperdayakan, maka dampaknya bukan hanya kepada perempuannya saja, tetapi juga kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara, bahkan juga pada dunia. Saya ingin mengambil contoh sebuah negara yang baru saya kunjungi, yaitu Jepang. Jepang saat ini sedang mengalami apa yang namanya population decline, atau kemunduran laju pertumbuhan penduduknya, negatif. Artinya apa? Bayi-bayi yang dilahirkan di Jepang jumlahnya sangat sedikit sekali, tidak cukup untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan. Nah, bandingkan dengan Indonesia yang jumlah penduduk mudanya banyak sekali. Kenapa ini menjadi penting? Penting karena kalau ingin pertumbuhan sebuah negara, pertumbuhan ekonomi sebuah negara itu melesat jauh, maka makin banyak penduduk usia produktif, makin bagus. Usia produktif artinya penduduknya akan bekerja, ketika dia bekerja, dia akan membayar pajak. Ketika dia membayar pajak, ketika negara mendapatkan banyak pembayaran pajak, maka yang terjadi negaranya punya uang lebih besar, lebih banyak. Bisa bangun sekolah, bisa bangun airport, dan lain sebagainya. Tapi ketika penduduk sebuah negara menua, seperti terjadi di Jepang atau di Singapura, yang terjadi lebih banyak penduduk usia pensiun.
Nah, ketika pensiun sudah tidak bekerja, tidak bayar pajak, tapi justru harus mendapatkan uang dari negara. Nah, kenapa ini bisa terjadi di negara-negara tersebut? Ini terjadi karena perempuannya merasa tidak difasilitasi. Mereka merasa harus memilih, harus menjadi ibu atau bekerja. Perempuannya tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia, banyak ruang-ruang di mana perempuan bisa melakukan fungsi ganda sebagai seorang ibu, tapi juga bisa aktif berada di luar rumah. Nah, di negara seperti Jepang dan Singapura tidak seperti itu. Perempuan begitu sudah punya anak, maka kewajiban perempuan itulah untuk membesarkan anak minimal sampai 5 tahun ke depan. Ketika misalnya perempuan ini bekerja di kantor, dia harus berhenti dulu. Kemudian mulai lagi 5 tahun ke depan, sudah ketinggalan dengan rekan-rekan sejawatnya. Nah, saya sungguh berharap bahwa makin banyak lahir pemimpin-pemimpin perempuan yang menyadari ini. Kemudian membuat terobosan-terobosan baru, di mana negara kita justru lebih memfasilitasi perempuan agar bisa maju. Ketika banyak pemimpin-pemimpin perempuan dalam berbagai level, ya, maka makin banyak kebijakan yang punya dampak terhadap perempuan. Contoh paling gampang, misalnya soal akses terhadap ibu menyusui, ruang laktasi di ruang-ruang publik. Kalau tidak ada aktivis perempuan, mungkin bapak-bapak nggak paham kebutuhan ini. Nah, padahal ketika ibu menyusui anaknya, anak itu akan tumbuh berkembang, menjadi anak yang lebih pintar, lebih kuat secara mental dan emosional karena ada bonding dengan orang tua, lebih sehat juga. Jadi kepemimpinan perempuan punya dampak, bukan cuma ke perempuannya, tapi juga ke seluruh anggota masyarakat. Silakan duduk, Mbak. Sudah duduk, boleh. Boleh, silakan duduk. Oke, sebelum nanti saya akan meminta Mbak Yeni untuk memilih box-box yang menegangkan ini untuk dijawab. Gambaran Duto tentang sosok Yeni Wahid, silakan. Oke. Saya itu jujur ya, saya sangat salut dengan ibu. Karena menurut saya menjadi anak presiden itu hidupnya berat. Sering disalah-salahin kalau ada masalah, sering dituduh-tuduh kalau ada isu, dan juga sering diambil partainya. Ya. Dan orang bertanya-tanya, siapa yang akan melanjutkan jejak politik almarhum Gus Dur, presiden kita yang humoris? Jelas, Inayah Wahid. Ya, karena beliau adalah yang humoris, sedangkan Ibu Yeni adalah yang sporty. Buat yang nggak tahu, Ibu Yeni Wahid ini adalah pengurus dari Federasi Panjat Tebing Indonesia yang sudah berhasil membawa atlet-atlet kita ke luar negeri. Dan karena sudah membawa seperti itu, orang bertanya, apakah Ibu Yeni Wahid cocok menjadi cawapres? Menurut saya enggak. Menurut saya Ibu Yeni Wahid cocok menjadi presiden. Presiden Panjat Tebing. Terima kasih. Oke, wow, itu ya. Jadi presiden Panjat Tebing, Panjat Boleh Tebing dikomentari Kemajuan nggak? Republik Indonesia. Silakan, boleh dong, Mbak Sudah Yeni. saya. Sudah. Jadi namanya Federasi Panjat Tebing Indonesia, memang title-nya presiden selalu. Jadi kalau saya keluar negeri, kemudian bertemu dengan federasi-federasi negara lain, pasti dipanggilnya Madam Presiden. Jadi nggak GR juga, memang udah jadi presiden. Oh, presiden, jadi nggak perlu cawapres. Oke, Mbak Yeni. Sebelum kita akan memanas, ini ada aturannya. Ada 9 box di belakang saya. Nanti Mbak Yeni akan memilih salah satu box. Di dalamnya akan ada banyak pertanyaan dan tema atau topik yang nanti kita akan diskusikan. Oke, siap ya Mbak Yeni? Nah, langsung saja kita akan mulai untuk box pertama. Nomor berapa yang akan dipilih? Nomor berapa ya? Oke, nomor 7, Mbak. Nomor 7, kita buka. Di balik nomor 7 ada langsung 2024. Salah pilihan ya? 2024 ini memang mengandung banyak teka-teki tentang seorang Yeni Wahid. Nah, untuk menjawab teka-tekinya saya persilakan panelis pertama, Bang Hensat, untuk memulai box 2024. Langsung. Mbak Yeni, Yes. jadi ini ada lagu nih. Sungguh kau buatku bertanya-tanya dengan teka-tekimu. Mungkinkah ku temukan jawaban teka-tekimu. Kenapa memilih lagu teka-teki itu dan kenapa itu kemudian ditujukan pada Yeni Wahid? Tadi kan sudah disebutkan oleh Mbak Yohana bahwa Mbak Yeni ini diinginkan oleh banyak pihak sebagai calon wakil presiden.
Artinya juga diinginkan oleh koalisi-koalisi partai politik yang ada sekarang untuk mendampingi calon presiden yang mereka sudah sebutkan. Nah, Mbak Yeni ini teka-tekinya mau kemana kira-kiranya? Apakah sudah ada pilihan di 2024 nanti atau masih menunggu pinangan? Gitu kira-kira Mbak Yeni. Oke, silakan dijawab, Mbak. Saya sudah sering menjawab di banyak media ya, bahwa ada mekanisme yang saya pakai untuk menentukan pilihan nantinya, yaitu mekanisme rasional dan mekanisme spiritual. Secara rasional saya tentu akan melakukan analisa mengenai siapa para calon, rekam jejaknya seperti apa, karakter terkuatnya seperti apa. Nah, ini analisa rasional. Kalau spiritual? Analisa spiritual ya tentu karena saya sebagai orang NU ya ada riadoh spiritual yang akan saya lakukan ya. Yang terakhir tentu saya akan melakukan sholat istikharah. Nah, Mbak Yeni, oke. sedikit Gitu. saja Bang Henry. Seperti apa sih syarat rasionalnya itu yang harus dipenuhi? Saya menganalisa juga bukan cuma faktor domestik, tapi juga faktor global. Apa yang dibutuhkan negara kita? Tipe pemimpin seperti apa? Karakteristik tipe pemimpin seperti apa, Mbak? Begini, negara Kalau yang global ya? dunia kita, Sedikit dunia aja. sekarang ini kan adalah dunia yang sedang menghadapi disrupsi terus-menerus secara konstan, ya. Disrupsi teknologi, disrupsi akibat pandemi misalnya contohnya. Lalu kalau disrupsi teknologi itu berakibat juga kepada persoalan emosi, ya kan? Masyarakat kita sangat banyak mengkonsumsi sosial media yang membuat mereka kemudian sangat mudah untuk diombang-ambingkan juga, gitu ya. Sehingga kadang-kadang emosinya dikedepankan dulu. Jadi apa ya yang dibutuhkan dari pemimpin itu untuk menyikapi globalnya perkembangan teknologi itu? Begitu secara global ini banyak sekali permasalahan-permasalahan. Pemimpin yang seperti apa yang kita butuhkan? Pemimpin yang empatik itu pasti jelas. Empatik. Berarti nomor satu empatik ya? Empatik. Yang kedua pemimpin yang kuat. Pemimpin yang punya pemahaman global. Oke. Pemimpin yang punya pemahaman ekonomi. Karena sekarang yang paling berpengaruh itu bukan cuma pemimpin-pemimpin negara. Siapa sih yang paling berpengaruh di dunia pada saat ini? Pemimpin-pemimpin super companies. Perusahaan-perusahaan super, multinasional yang melewati batasan geografik sebuah negara. Elon Musk, presiden mana aja yang mau ketemu sama dia? Hampir semua presiden pasti mau ketemu sama Elon Musk, padahal dia nggak punya titel. Bang Hengsat. Pada saat ditawarkan atau ditawari sebagai cawapres, itu kecewa nggak? Kok saya ditawarinya cawapres sih? Sebagai aktivis perempuan kan mestinya adalah kesempatan untuk ditawarkan jadi capres. Tapi kenapa kok wakil yang ditawarkan ke perempuan? Itu kecewa nggak? Jadi begini Bang, saya berada dalam posisi yang merespon saja Bang. Bolanya sampai ke saya, nah bola ini masih saya pegang. Masih ditimang-timang dulu ini bola. Baik, Duto silakan. Kira-kira nih Bu, kelemahan apa yang menurut Ibu dari para calon-calon ini tuh yang paling red flag? Pokoknya kalau misalkan calon presiden itu kelemahannya seperti ini, saya kayaknya nggak akan berlabuh sama dia. Gini, kalau memilih jodoh ya, memilih jodoh ini pengalaman saya sendiri ya. Dulu saya itu agak jomblo lama, ya kan? Jomblo lama, nikahnya juga agak telat. Ya, sama kok Mbak. Jadi Ya kan? Dan nggak apa-apa ya, mau jomblo ternyata suaminya dapatnya saya ganteng juga jadi oke lah. jadi harus sabar ya. Iya betul. Jadi curhat. Oke, lanjut. Kenapa lama? Karena milihnya tuh selalu pakai pertimbangan rasional terus. Yang ini kurang cakep, ini kurang pinter, ini kurang kaya, ini kurang baik, kurang apa semuanya. Rasional aja semua. Akhirnya banyak mental ya. Nggak dapet akhirnya. Begitu saya masukkan pertimbangan spiritual di sana, dalam hal ini adalah restu dari orang tua, dapat jodoh. Oke. Udah dapet jodohnya ganteng. Alhamdulillah. Muda lagi, gitu kira-kira kan. Demikian juga secara politik. Karena cuma lihat kelemahan-kelemahannya, ya, seolah-olah kelihatannya kelemahannya banyak, ya. Tapi ternyata kemudian bisa menjadi kekuatan loh di kemudian hari. Berarti memang cawapres menentukan prestasi capresnya. Oke. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke box selanjutnya nomor berapa, Mbak Yeni? Box nomor 1 sekarang, Mbak. Kita buka box nomor 1. CLBK Cinta Lama Belum Kelar. Mbak Yeni, Apa nih? sebelum saya sampaikan ke panelis,
Hal apa yang membuat Mbak Yeni ini sampai sekarang belum bisa move on? Move on dari mana? Apa aja dalam hidup, cinta atau apapun, pengalaman, ada nggak? Yang bisa belum move on, apa ya Mbak ya? Saya tahu. Apa tuh? Silakan Kang Maman. Mempertahankan dan mengembalikan nama baik Gus Dur nggak akan bergerak senti pun beliau. Sebelum Gus Dur dibalikan namanya. Hebat banget. Benar Kang Maman. begitu? Ya, buat saya ini kan bukan masalah posisi ya Kang Maman ya. Kang Maman sangat ngerti. Jadi memang belum bisa move on sih Kang kalau soal itu. Berarti Tapi itu ya. sebagai saudara, saya sudah memaafkan Caimin. Harus dimaafkan. Tapi prinsip politik nggak boleh goyah. Nah, itu sih kira-kira Kang Maman, saya nggak bisa move on dari posisi politik itu sih, posisi moral itu ya. Jawaban Mbak Yeni barusan menunjukkan dan memberi gambaran wanita tangguh bagi Sherly. Tepuk tangan dulu boleh nggak teman-teman? Dan ketika nama beliau untuk tahun 2024 nanti naik sebagai salah satu cawapres, bagi Sherly ini angin segar untuk para perempuan di Indonesia. Apalagi tadi Mbak Yeni menyebut muda dan perempuan, dan beliau adalah representasi itu. Sherly tadi akhirnya menulis satu pantun untuk Mbak Yeni sekaligus pertanyaan. Bilang cakep ya teman-teman ya? Ya, cakep. Belum. Sungguh segar udara pagi. Cakep. Cocok sekali untuk olahraga berlari. Cakep. Mbak Yeni yang saya hormati, Cakep. apa sih tips jadi wanita tangguh masa kini? Wah. Bisa aja ya Sherly. Keren ya. Sherly sama Kang Maman ini memang duo syair banget. Silakan Keren dijawab Mbak. banget ya. Perempuan itu ingin mengedepankan ya kepentingan orang-orang yang dicintainya. Nah, untuk menjadi wanita tangguh, dia tidak boleh, dia harus bekerja untuk kepentingan orang banyak ya, tapi juga jangan lupa kepentingan dirinya sendiri dalam hal ini adalah kepuasan batinnya. Nah, jadi perempuan harus juga bisa memperhatikan mental health dia. Dia harus tahu bahwa perasaan dia pun berharga. Dirinya pun harus mendapatkan me time. Nah, baru dia bisa jadi perempuan tangguh. Kalau dia bisa ngurus dirinya sendirilah, gitu ya, secara fisik sehat, secara mental juga seimbang, maka dia bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang dicintainya. Baik. Oke, tunggu. Kalau Kang Maman udah kelar belum tadi? Ke Mbak CLBK. Yeni soal move on, cinta lama belum kelar ini. Ada yang belum selesai. Silakan. Gus Dur itu bukan melindungi minoritas, tapi melindungi yang tersolimi. Iya. Tetapi akibatnya Gus Dur sendiri tersolimi. Kalau buat saya, Kang Maman, Gus Dur, mungkin ini juga ya, saya berlindung di balik spiritualitas ketika harus mencerna semua proses politik yang terjadi. Terhadap Gus Dur, terhadap kami sekeluarga, berat waktu itu bagi kami, karena sebagai keluarga kita nggak memilih ya, kita hanya melihat efeknya saja. Kalau Gus Dur memang aktor politik, sehingga sudah tahu dampak dari sebuah resiko langkah atau kebijakan. Nah, kalau kita sebagai keluarga biasanya nggak memilih, jadi cuma bisa sakit hati ketika melihat bapaknya atau mendengar bapaknya dikata-katain orang, dihujat dan lain sebagainya, atau bahkan dilengserkan. Nah, itu berat. Secara emosional berat sekali bagi kami sekeluarga. Tetapi secara rasional, saya cukup mengerti proses politik yang sedang terjadi pada saat itu. Nah, Gus Dur tidak mau berkompromi. Sehingga kemudian Gus Dur dijatuhkan. Gus Dur tidak akan dicintai kalau beliau melakukan kompromi-kompromi politik hanya untuk bertahan melanggengkan kekuasaan beliau. Gus Dur sekarang dicintai oleh sebagian masyarakat karena beliau memang mengorbankan dirinya untuk meletakkan pondasi demokrasi di negara kita. Oke, kita akan masuk ke box selanjutnya. Box nomor berapa, Mbak Yeni? Oke, box nomor 3, Mbak. Box nomor 3. Kita buka play or pass. Pass aja lah. Sekarang boleh pass dong, Mbak. Mentang-mentang Mbak Yeni punya tips move on ya, langsung cepet. Nomor berapa sekarang, Mbak? Jangan move on lagi, Kak. Yang di tengah aja, Mbak, nomor 5. Nomor 5, kita buka box nomor 5. Gus Dur. Oke. Mbak Yeni, saya mau nanya deh. Gus Dur kan dikenal sebagai bapak pluralisme ya. Bicara soal pluralisme sekarang ini, menurut Mbak Yeni masih relevan nggak sih dengan situasi sekarang? Makin relevan. Kenapa, Mbak? Karena lihat situasi dunia, yang sekarang ada namanya sosial media. Sosial media itu kecenderungannya, algoritmanya membelah masyarakat. Nah, pluralisme itu adalah sebuah kesadaran tentang mengelola kebinekaan yang ada di sekeliling kita. Tapi Mbak Yeni, kenapa
Di era sekarang, menurut Anda kalau pluralisme itu masih sangat relevan ya, kenapa bangsa kita masih mudah untuk terpecah belah? Apa yang salah? Menurut saya yang salah politisinya. Politisinya. Dan tokoh-tokoh di masyarakat yang memang sengaja mengompor-ngomporin, yang sengaja memanas-manasi masyarakat dengan isu agama, dengan isu SARA. Kenapa? Pertanyaannya kan gitu. Karena paling gampang. Mbak Yeni itu tetap di PKB atau tidak misalnya? Karena kan sekarang ini dengan kostumnya itu malah saya ingat tuh temennya Mbak Yeni yang kemarin solid. Itu kan bajunya begini nih. Hitam, merah gitu ya partainya tuh kan. Kemarin lagi di Tokyo mungkin ya, lagi di Jepang tuh waktu teriak solid itu. Oke. Nah, tapi kan sebetulnya kan ada darah hijaunya nih, ada darah NU-nya nih, PKB-nya itu sebetulnya mau kemana sih nanti larinya? Apakah rekonsiliasi dengan bajunya begini gitu ya? Jangan-jangan sudah milih salah satu cawapres gitu ya? Apa tetap di PKB gitu? Saya udah tahu nih pasti kalau pilihan warna salah gitu ya tadi waktu mau berangkat. Wah, ini pasti bisa jadi isu nih gitu Tapi kan. saya juga hijau Makanya kok saya ini. pakai saya pakai warna pink. Nggak ada partai pink Indonesia gitu kan. Netral ya. Netral gitu. Kalau perkara ini sih gara-gara ini merah putih. Oh, merah putih. Walaupun nanti Mbak Yeni nggak jadi cawapres, siapapun presidennya saya berharap Mbak Yeni jadi Mendikbud. Kenapa? Sampai hari ini Indonesia tuh belum punya peta jalan literasi dan peta jalan pendidikan. Dan Mbak Yeni tahu betul prinsip Ki Hajar Dewantara sudah banyak ditinggal dengan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua bicara Gus Dur, ada yang menarik dari revolusi mental Gus Dur. Kalangan stand up komedian tahu betul. Self mockery-nya luar biasa. Yes. Mengejek diri sendirinya luar biasa. Iya. Bayangkan ketika orang-orang teriak Gus Dur mundur, Gus Dur mundur, dengan tenang Gus Dur jawabnya apa? Saya jalan aja ke depan disuruh maju, nggak susah dan dituntun, disuruh mundur. Nah. Dan begitu ikhlasnya dia melihat itu gitu kan. Dan itulah yang membuat ya ini prinsipnya kuat banget. Kalau harus balik lagi ke dulu ya saya tetap nggak apa-apa Gus Dur seperti itu. Iyalah. Yang penting prinsipnya tetap tegas. Oke. Kita lanjut ke box lainnya. Silakan nomor berapa Mbak Yeni? Nomor 4. Nomor 4. Poligami. Wah. Silakan mungkin Shirley mengawali sebagai perempuan. Ya, Shirley, aku rekam ya. Ini cari perkara kalau kita yang nanya nih Ini kan. kenapa para panelis pria langsung membetulkan duduknya? Ini nggak apa-apa di rumah pasti tonton. Aduh. Enggak, tapi kalau tadi Bang Hensat mengawali dengan satu lagu, Ya kan, Sally jadi ada satu lagu juga nih. Meskipun suara Sally pas-pasan nih. Makanya aku rekam. Betul. Lagunya bilang kayak begini, apalagi salahku, apalagi salahmu. Lanjut. Apalagi. Semua serba salah. Kita ini perempuan sering diserba salahkan. Apalagi kota kita sekarang poligami, dibilang setuju juga rasanya hati nggak terima. Mau nggak setuju sepertinya ada gerbang yang diberikan oleh Tuhan. Nah, Mbak Yeni gimana dengan poligami? Saya komentar tentang pria muslim aja. Pria muslim itu seringkali membuat alasan tentang poligaminya adalah karena ini sunnah Rasul. Aduh, ini menarik sekali. Gitu. Lanjut, Mulai lanjut. merasa terdukung. Kalau sudah sunnah Rasul, maka semua hal harus diikuti sampai sedetail-detailnya. Nah, ini problemnya. Banyak yang poligaminya maunya karena nafsu. Kalau poligami politik setuju nggak? Nah, Sah-sah kalau nggak? poligami politik itu sebetulnya buat orang kayak saya paling enak. Kenapa Mbak? Nggak pakai milih, ya udahlah nanti terimanya jadinya siapa. Aku mau nekanin di situ. Kamu punya cita-cita nggak? Apa? Dit? Punya cita-cita nggak untuk berpoligami? Cita-cita berpoligami? Ya, Saya cowok yang setia, Bu. Oh. Jadi nggak akan poligami. Sudah. Ya, kecuali kayaknya mas-mas yang belah tengah ini. Ya, kayaknya dari tadi pas ngomong poligami langsung kayak seru tuh. Poligami dan selingkuh itu ada satu persoalan, Dit. Ya. Bukan masalah bohongnya. Hmm. Ya. Masalah dari poligami dan selingkuh itu adalah Ketahuan. bukan. Hari ini Itu bohong dulu. apa? Hari ini bohongnya apa? Enggak. Sehingga besok-besok bisa sinkron saya terus dapat bohongnya. pertanyaan dari Bukan masalah bohong. Saya dapat pertanyaan dari Bang Adek. Lanjutkan ke box Alhamdulillah. lainnya. Yang paling panjang 5 menit. Silakan nomor berapa Mbak Yeni? Sekarang ke nomor 8.
Nomor 8, kita buka box nomor 8. Kepo plus 62. Silakan teman-teman. Nama saya Maria Della dari Universitas Esa Unggul. Saya mau tanya nih Bu, sebenarnya kenapa sih almarhum Gus Dur ini terkesan seperti memudahkan segala urusannya atas pengambilan keputusan? Karena seperti yang kita ketahui, beliau kerap kali melontarkan kalimat humorisnya, gitu aja kok repot. Nah sebenarnya kapan sih saat atau waktu untuk almarhum Gus Dur ini berpikir dengan serius? Terima kasih. Ya, Gus Dur itu serius banget. Serius banget. Tetapi ketika kita menghadapi masalah, kalau kita ngadepinnya cemberut sama sambil ketawa-tawa, lebih ringan mana kira-kira ngadepinnya? Pasti dengan kalau hati kita riang, kalau kita sambil ketawa-tawa. Nah itu cara Gus Dur ngadepinnya, bukan berarti kemudian meremehkan masalah, enggak. Cuma buat Gus Dur, masalah jangan suka dibikin sulit, sehingga akhirnya malah nggak ketemu solusinya. Coba dibikin bercanda, mungkin dari situ justru akan muncul gitu ya, hal-hal yang sebelumnya kalau kita terlalu serius, terlalu jutek, nggak dapat jawabannya gitu. Nah Gus Dur itu sebetulnya kata-kata gitu aja kok repot, itu punya makna filosofikal yang sangat mendalam. Gus Dur kan pemimpin agama, sehingga banyak sekali tindakan-tindakan beliau itu sebenarnya berdasarkan kepada dalil-dalil agama. Ya, jadi ada dalil yassiru wala tu'assiru. Tuh, permudahlah, jangan dibikin repot, jangan dibikin sulit, kira-kira gitu ya. Nah, dari kata-kata itu permudahlah dan jangan dibikin sulit. Jadilah kata-kata gitu aja kok repot, jangan dibikin repot, gitu kira-kira. Baik. Oke ya, sudah ya, keponya udah terjawab. Baik, kita akan lanjut ke kepoan dengan pilihan box keberapa Mbak Yeni kali ini? Ya, sisa tinggal dikit ya. Yes. Sekarang box nomor 2 aja Mbak. Nomor 2, kita buka. Box nomor 2, playing victim. Woman is always right. Setuju nggak sih ketika kita dibilang selalu benar? Iya tuh. Iya nggak? Iya nggak? Masa selalu bilang begitu? Nah, Mbak Yeni, itu antara memang perempuannya yang benar atau laki-lakinya yang sebenarnya Laki-laki yang salah memang. Yang salah atau gimana? Itu hanya berlaku pada penempatan toilet, Mbak. Laki-laki sebelah kiri, Perempuan sebelah kanan. Jadi woman is always right. Maksudnya toiletnya selalu ada di sebelah kanan. Karena itu kadang tuh jadi pembenaran gini loh, Mbak. Jadi menurut saya woman is always right itu ya itu sih sebetulnya kalau lagi pacaran aja kali, lagi PDKT gitu ya, itu bisa. Tuh Bang Henson nggak boleh baper dong aku ngomong kayak gitu. Dan ya. dalam keluarga. Dari Mama. Saya mau tanggapan Mas Ade dulu nih. Perempuan ini kan bertindak kan dengan hati ya. Ya. Nah kita berharap sebenarnya pasca reformasi ini ketika banyak para kepala daerah perempuan ini bisa mengatasi soal korupsi. Ya. Tapi ternyata kepala daerah perempuan pun dan beberapa ASN perempuan pun juga rame-rame korupsi juga. Ini kenapa bisa terjadi? Kenapa tidak memimpin dengan hati kemudian menjauhkan diri dari tindak pidana korupsi? Gimana Mbak Yeni? Iya, miris tapi juga di satu sisi kemudian tidak menempatkan perempuan dalam posisi yang begitu sakralnya sehingga dia seolah-olah tidak bisa membuat kesalahan. Nah, di sisi lain ada banyak kasus di mana perempuan-perempuan yang kemudian ketika mendapatkan kesempatan ternyata kok tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Ini sayang sekali gitu ya. Tapi ada juga kasus-kasus di mana begitu sebuah negara dipimpin oleh perempuan, itu luar biasa sekali terobosan-terobosan yang terjadi. Nggak usah jauh-jauh, Jerman dipimpin Merkel. Wah itu luar biasa sekali. Ya. Berapa lama Merkel menjabat sebagai kanselir, dan stabilitas ekonomi Jerman seperti apa, kemampuannya mengatasi COVID, krisis, semua krisis, macam-macam krisis, Jermannya tetap stabil, ekonominya stabil, negaranya stabil. Jadi artinya ini bukan masalah gendernya, tapi kepada individunya, pilihan-pilihan yang diambil ketika dia menjadi pemimpin. Itu ketua RT di tempat saya itu perempuan, Ibu Dwi namanya. Itu kali pertamanya tuh perempuan. Dan itu menurut saya, pada saat pemilihannya, itu yang datang tuh laki-laki semua. Dan memilih. Dan memilih perempuan. Jadi maksud saya, laki-laki milih perempuan itu nggak masalah. Cuma pertanyaannya itu, terkadang justru karir perempuan itu dijegal sama perempuan sendiri juga. Itu benar nggak? Betul. Betul ya? Jadi ada dua problem perempuan yang saya amati, problem eksternal dan problem internal. Rata-rata orang hanya bicara soal problem eksternal.
Yaitu apa? Konstruksi sosial, norma yang ada di masyarakat, dan lain sebagainya, norma yang diilhami oleh pemahaman agama yang keliru, dan lain sebagainya gitu ya. Itu faktor eksternal semua. Tapi faktor internal juga ada, yaitu banyak perempuan yang memang ragu-ragu dalam mengambil resiko. Perempuan sebagai makhluk memang tidak seperti laki-laki yang lebih gampang mengambil resiko. Perempuan itu penekanannya adalah pada harmoni. Nah, mencapai konsensus building. Begitu mencapai konsensus, dia lebih peduli, lebih peka dengan perasaan orang-orang di sekelilingnya. Sehingga dia nggak enakan, dia nggak mau, dia nggak ini, dia takut, dia malu, atau dia mengedepankan perasaan orang lain. Sehingga dia nggak ngambil resiko. Ketika ada pemilihan, siapa yang mau maju jadi calon, dia diem aja, dia lihat dulu yang lainnya siapa yang mau maju. Nah, perempuan harus mendidik dirinya sendiri untuk keluar dari zona nyaman itu. Untuk mau keluar dan angkat tangan, saya mau Tapi menawarkan kalau di zaman diri. sekolah Nah, tuh banyak anak perempuan yang angkat tangan kok jadi ketua OSIS. Tapi yang pasti Bang Hensat, kalau aku boleh bilang ya, kalau masalah jegal-menjegal mah laki-laki perempuan mah sama aja ya. Selama punya kepentingan atau itu kompetisi pasti bisa saling jegal. Kalau nggak laki-laki perempuan. bukan jegal namanya, Apa? selengkat. Kita masuk ke box yang tersisa ada 6 dan 9. Pilih nomor berapa, Mbak? sekarang pilih nomor 6 dulu. Nomor 6, kita buka box nomor 6. Love Meter. Apa nih? Ya, di Love Meter ini Mbak Yeni akan memberikan ranking. Nanti akan ada beberapa kelompok atau klaster. Di situ akan ada beberapa nama, 3 nama. Dari tiga nama di masing-masing klaster itu silakan diberikan ranking 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa. Dengan sangat cepat. Silakan Kang Maman untuk memimpin. Games kali ini. Selalu ada 3 nama, Mbak. Alasannya cuma pada yang pertama, kenapa? Ini yang pertama, ada 3 tokoh. Ranking 1, 2, 3 ya? 1, 2, 3 siapa nih? Ketika tokoh ini muncul, silahkan gambarnya dimuncul. Oke. Nomor 1 Muhaimin Iskandar. Nomor kedua Erick Thohir. Nomor ketiga Agus Harimurti. Wow, kenapa Muhaimin? Dia saudara saya. Saya sayang dong sama dia. Weh. Di luar ekspektasi saya, betul loh, Mbak. Menarik, silakan. Yang kedua, Saya suka Rocky Gerung nomor 1. ya. Ya, kenapa gitu? Nomor 2? Nomor 2 1, 2, 3 deh gitu. Oke, Fahri kedua, Fadli Son ketiga. Kenapa Rocky Gerung? Rocky Gerung ini dia berpikir kritis, dia berani melawan arus, dia mengambil resiko untuk terus memberikan pemahaman yang berbeda dengan publik walaupun dengan segala resiko-resikonya, gitu ya. Tidak selalu benar, pandangan dia banyak yang menurut saya salah, tapi saya mengagumi keberanian dia untuk mau mengemukakan pendapat-pendapatnya. Oke. Sangat Slavoj Zizek ya. Hah? Sebagai filsuf. Ya. Ini yang terakhir. Oke. Yang ketiga, 1, 2, 3. Oke. Ayo. Di sini nih Kang, Aha. disinilah saatnya saya melakukan praktek poligami politik. Jadi semuanya nomor 1. Oke. Terima kasih apapun itu, yang penting adalah setiap pertanyaan ada jawabannya. Oke, kita akan lanjut ke box nomor 9 ya Mbak Yeni, kita buka ya. Box nomor 9, humor ala Gus Dur. Waduh. Waduh. Oke. Kalau Duto melihat sosok Gus Dur yang humoris, Ya. nah bagaimana penilaian kamu tentang sosok Gus Dur yang humoris? Kalau komedi terutama ya, itu kan maksudnya Pak Gus Dur itu suka menggunakan humor komedi gitu. Itu tuh menurut aku sendiri ya, itu tuh sangat bagus. Karena fungsi utama komedi itu adalah meruntuhkan tembok-tembok pembatas. Oke, Kang Maman dulu, Kang Maman, Mas Ade, dan Bang Hensat, silakan. Saya juga suka soal jokesnya. Gus Dur bilang, presiden dan wakil presiden paling ideal selama Indonesia ada itu Gus Dur Mega. Yang satu nggak bisa melihat, yang satunya nggak bisa ngomong. Buat saya, self-mockery-nya dapat betul. Iya. Dia mengejek dirinya sendiri. Dan kita jarang mendapatkan orang Indonesia, politisi Indonesia yang mau mengejek dirinya sendiri. Iya. Dan itu buat saya itulah revolusi mental yang luar biasa. Baik. Mau melihat ke dalam. Saya punya kenangan manis dengan Gus Dur ya. Iya. Dan bagi saya ujian terberat
menjadi wartawan itu ketika menghadapi Gus Dur. Jadi ceritanya gini, setelah Gus Dur lengser, Gus Dur ketika itu tidak mau diwawancara oleh siapapun. Nah, terus redaktur saya menyuruh saya sore-sore habis asar, Dek, kau harus dapat wawancara Gus Dur. Berangkatlah saya, Mas Sastro, ajudan waktu itu. Saya diamanin Mas Sastro. Mas, nggak bisa Mas, Gus Dur sudah tidur. Udah sana kalian pulang aja lah, besok lagi. Nggak bisa Mas. Wah, saya dengan berbagai dalih-dalih, akhirnya Mas Sastro luluh. Oke Mas, saya kasih 10 menit. Gus Dur gini, aduh, ngapain sih malam-malam gini wawancara? Besok aja kenapa? Apa sih yang mau ditanyain? Gitu kan. Bu, saya muter lagi. Kemudian baru menjawab. Wah, itulah. Angle pertanyaanmu nggak begitu, begini. Dan alhamdulillah akhirnya saya cium tangan bolak-balik. Sukses saya wawancara Gus Dur malam itu. Baik. Baik, kalau Mas Hensat, ada pengalaman dengan Gus Dur juga? Pak Gus Dur tuh pernah rasan-rasan nggak ya? Pengen anak laki-laki, pengen anak lanang gitu kira-kira. Kan semua anaknya wedok, semua perempuan semua ya. Nggak pernah ada ya. Bapak saya itu dari kita kecil, Bang. Ya, kenapa anak-anaknya Gus Dur itu semua tumbuh jadi perempuan yang punya pemahaman gender seimbang? Karena di rumah dipraktekkan. Jadi nggak ada teori, langsung praktek. Jadi waktu kami kecil, Gus Dur ikut ganti popoknya bayi-bayi ini, Lisa, Yeni, Nita, Ina ini yang ganti, Bapak ikut ganti. Bapak ikut nyuci piring, Bapak ikut bersihin rumah. Jadi ada kerjasama itu selalu, itu yang kita lihat. Jadi buat saya ketika melihat ada ketimpangan gender di luar sana, saya justru bingung. Karena apa? Norma yang diajarkan di rumah adalah keseimbangan gender. Begitu di luar kok. Okay. Dan Gus Dur yang presiden tidak jarang minjem duit, minta duit ke anak yang perempuan. Betul sekali. Dan presiden itu tidak punya duit. Betul. Betul. Ya Gus Dur kan terima kasih. Terima kasih orang. Terima kasih orang. Kan gitu modelnya. Oke, silakan. Karena ada satu garis yang Sarli lihat sama Mbak Yo, bahwa Mbak Yeni ini juga selera humornya tinggi. Wah. Dari tadi awal sampai akhir. Plus selera makan. Oh gitu. Kita semua itu sama. Kalau ke Jawa kita tahu restoran yang di tempat Gus Gitu Dur di tahu ya. mana. Nah, berarti menariknya Duto ini sudah punya nilai-nilainya Gus Dur ya, karena Saya keluarga Gus Dur juga. keluarga Gus Dur Iya. juga ya. Boleh sedikit mungkin. Pada saat Gus Dur jadi presiden, itu banyak liburnya. Dan itu kita senang banget. Kayak, yes, di libur banyak banget nih. Semua orang suka libur. Ya kan? Tepuk tangan, terima kasih. Baik. Banyak hal yang inspiratif tadi sudah kita dengarkan dari Mbak Yeni. Nah, Mbak Yeni boleh nih untuk closing statement, pesan kepada pemirsa Q&A di rumah. Mungkin saya hanya ingin mengajak kita semua untuk lebih rileks lagi dalam menyikapi kehidupan. Nggak usah serius-serius amat memandang apa yang terjadi pada diri kita. Tapi juga jangan terlalu santai sehingga kita tidak membuat kemajuan. Nah, terutama nih untuk generasi muda gitu ya. Pesan saya satu, kalian akan menjadi tulang punggung negara ini ke depan. 2045, kalian yang akan jadi pemimpin-pemimpin negara kita. Kalian yang akan duduk di kursi-kursi ini dan salah satunya di kursi ini juga. Nah, jadi besar harapan kita pada kalian ya. Jadilah generasi yang betul-betul tangguh. Generasi tangguh tadi sudah kita bahas. Orang yang tetap sensitif dengan nilai emosinya, tapi juga nggak nganggap dirinya serius-serius banget. Jadi kita butuh pemimpin-pemimpin muda yang mau menggandeng lengan tangan, bergandengan tangan bersama-sama untuk mencapai kejayaan Indonesia ke depannya nanti. Baik. Terima kasih Mbak Yeni untuk inspirasinya dan juga para panelis yang juga sudah berbagi ide-ide kreatifnya. Yang paling penting dalam episode kali ini adalah sebagai pribadi tua, muda, laki-laki dan perempuan, kita harus bisa menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Seperti nilai-nilai Gus Dur, salah satu yang penting adalah terima kasih. Tidak hanya bisa menerima, tapi juga memberi kasih dan bermanfaat bagi sesama. Semoga Q&A bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan jangan kemana-mana, kita berikan sambutan untuk Yeni Wahid bernyanyi. Lagi-lagi, sejarah membuktikan
lahirnya ketangguhan para perempuan dari sebuah perjuangan panjang. Dulu R.A. Kartini, tapi sekarang kita punya Sang Yeni. Kecerdasannya bukan isapan jempol belaka. Spiritualitasnya pun jadi penyeimbang setiap langkahnya. Melanjutkan nilai-nilai Gus Dur membuat Yeni tak pernah mundur. Tantangan politik acap kali membuatnya terlibat polemik. Namun satu hal yang ia sadari, semuanya adalah ikhtiar untuk membuat bangsa ini terus maju dan terbebas dari ancaman konflik. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.